Staff lawan kontrak. Pilih mana? Ya, oh staff lawan kontrak, milih kontrak lah. Pilih staff lah. Halo Anton, selamat sore dari Abu Dhabi. Yes, Mas Heru. Di kotamu di Belanda jam berapa? Sekarang saya masih pagi lah. Pokoknya malah di Di sini pagi. mah. Oke, siap-siap. Terima kasih sudah datang lagi di episode Dongeng Perminyakan yang berikutnya. Seperti biasa, teman-teman Dongeng Perminyakan yang sudah subscribe, terima kasih loh. Kita tersanjung nih. Kita Iya dengan dong. kesederhanaan kami mau menyumbangkan, membagi-bagi cerita di YouTube kami Dongeng Perminyakan. Nanti taruh sini ya Ton. Apa Ton? Pasti. Tuh, Sub, subscribe like. sama lonceng notifikasi, Yes. sama like. Ya betul. Oke. Tolong di like nanti teman-teman yang punyakan. Oke, apa ceritanya tahun hari ini Ton? Apa yang bisa diobrolin kalau hari ini? Kita bisa ngobrolin ini, Mas. Jenis-jenis tipe pekerjaan lagi rame nih sekarang, masalah eh, staff atau kontraktor gitu. Banyak nih. Oke, dijelaskan dulu. Jadi staff adalah semacam pegawai tetap dari perusahaan tersebut, gitu ya kira-kira ya. Ya, jadi kalau staff itu kontraknya itu tak terhingga lah intinya gitu. Kontraknya Tanpa batas waktu. tanpa batas waktu. Ya, jadi Oke, oke. tapi ini konteksnya kalau ini ya maksudnya dia si pekerja itu tidak melakukan hal-hal yang inilah apa yang tidak etikal atau kriminal Ya, ya, pada ya, 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 ya. ya, Normal, normal, normal. normal pegawai. Itu yang namanya staff. Ini juga konteks tahun-tahun ini ya, tahun 2003 ini ya. Ya, ya, ya. Kita Dongeng Perminyakan 2023. ingin Ya. membahas staff lawan kontrak. Nah, kalau tadi staff kontraknya itu tanpa batas waktu, tapi kalau kontraktor atau konsultan itu Ada batas berarti waktu. ada batas waktu. Jadi ada project tertentu, ada awalnya, ada akhirnya. Dan Ya, bu dan kadang-kadang kontraktor juga bukan perusahaan, bukan pegawai perusahaan tersebut, gitu kira-kira betul, gitu kan? betul, 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 Ya, betul, betul. oke. Jadi Nah, bisa sekarang, direct kontraktor, bisa jadi si perusahaannya langsung kasih kontrak ke si orang itu atau lewat pihak ketiga, manpower company. Gitu. ya, Ya kan? supply, human resource supply company. Ya, ya. Oke. Nah, tapi sekarang masalahnya apa tuh? Ya masalahnya kan kalau misalnya kita ada seandainya seandainya nih eh, kita lagi cari kerja, lalu ada dua Ah, offer. ada. Nah, satu Ini kontrak, ya. satu staff misalnya. Kita mau Oke. pilih yang mana? Nah, ayo gimana coba Mas? Tapi tetap tetap belum menjawab. Jadi masalahnya apa? Eh, Jadi masalahnya apa? Dua-duanya tawaran pekerjaan. Jadi kita mesti Betul, bekerja betul. dong. Betul, betul, Ah, betul. Masalahnya ya, oke. ya kalau kontrak kan tidak, maksudnya kita kita notisnya 1 hari biasanya. Eh, kita bisa berhenti 1 hari, diberhentikan juga 1 hari, ya kan? Coba diklarifikasi dulu. Jadi bisa berhenti 1 hari, diberhentikan 1 hari. Ada dua tuh, Ya, kan dari ya, sisi. Oke. ya. Tapi sebelum ke situ toh, sebelum ke situ kita Mbak, jadi nanti ya, dongeng perminyakan di episode ini tuh pengen berbagi pengalaman kita ya di Hmm. dunia perminyakan tentang hal ini gitu kan kira-kira gitu kan ya. Ya, 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 Oke. ya. Nah, aku mulai dulu nih. Jadi yang namanya pegawai staff tadi itu apa yang kebanyakan orang tahu. Jadi ke eh, melamar di lowongan pekerjaan di perusahaan itu, kemudian di interview, dapat tawaran sebagai pegawai PTA, katakanlah begitu ya. Mm-mm. Nah, di dalam konsep kerja sebagai staff itu kemudian kita mengikuti apapun peraturan di dalam perusahaan itu sesuai dengan peraturan pegawai yang berlaku untuk semua orang staff, kira-kira gitu ya. Itu Kontraktor itu juga itu begitu, Mas. Kontraktor juga harus nah ikut kontrak dong. maksudku gitu kontraktor
punya juga tambahan selain peraturan dari perusahaan di mana kontraktor itu bekerja, kontraktor juga punya ini peraturan lain. Jadi misalnya apa namanya ada beberapa administrasi tambahan. Kalau sebagai staff, administrasi kepegawaian itu kalau menurut aku cukup 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 dibantu oleh HR company, sorry, HR department lah, urusan administrasi kepegawaian. Jadi kita pokoknya kita datang bekerja tanggal 28 terima gaji, gitulah kira-kira gitu. Sementara kalau kontraktor selain tadi ada peraturan pegawai dari perusahaan yang tempat kita bekerja, di kami ada tambahan. Aku bilang kami karena aku kebetulan sekarang kan seorang konsultan, baru sekali ini konsultan. Jadi kita mau cerita. Jadi aku punya tambahan, misalnya aku harus membuat timesheet, membuat invoice ke perusahaan si si supplier tenaga kerjanya untuk Ya, untuk memback charge si perusahaan di mana aku bekerja misalnya. Jadi itu yang aku maksud. Jadi kalau pegawai yang staff permanen, aku pikir sewaktu aku dulu bertahun-tahun puluhan tahun di sebuah perusahaan, urusan bank begitu sudah di cover oleh HR. HR sudah nggak jelas. juga Jadi, Mas, nggak juga. ah, Tetap tetap mesti bikin time writing, kadang-kadang sama juga. ah Cuman itu oto, lain. cuman semua Itu otomatis lain. gajinya otomatis datang. Betul. Kalau time writing lain. Time writing lebih ke project management. Kalau kami time writing lebih ke soal Gaji, attendance. Datang dibayar, nggak datang nggak dibayar. Jadi ya, ya. ada beda sedikit time sheet sama time writing. Nah, itu salah satu kalau menurut aku salah satu keuntungan menjadi seorang staff. Tidak ada urusan yang itu udah yang lu bilang tadi gaji sudah pasti. Jadi nggak akan ada apa namanya yang tidak ada perlu yang kamu lakukan akan kontrak udah terjadi begitu seperti itu. Oke, kalau kalau pengalaman Anton sebagai karena Anton sekarang masih di korporat nih ya, masih di Staff dunia. lah, ya. Hmm. Ah, itu gimana? Ya Apa? lebih 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 bagus untuk development sih. Karena karena kan kalau kalau staff itu kita kalau menurut Anton sih kita apa ya namanya belajar betul-betul menjadi satu perusahaan itu semua kebudayaan atau budaya kerja cara kerja perusahaan itu betul-betul bisa Hmm, dipelajari hmm. dengan baik. Kalau kontraktor kebanyakan itu dia eh, bagus ya. Ini konteksnya positif ya, gado-gado gitu Mas. Jadi karena dia sudah Oke, bekerja banyak di tempat lain, untuk belajar cara kerja yang baru tuh kadang-kadang agak sulit sih. Dan juga oke. dia tidak punya apa eh, nggak perlu untuk buat apa gue nggak punya karir juga maksudnya gue nggak punya karir tapi dia tidak berambisi untuk menjadi posisi tertentu misalnya jadi dia spesialis di bidangnya aja terus begitu jadi dia kadang-kadang tidak perlu untuk terlalu memperhatikan beberapa hal penting di perusahaan kayak Iya, untuk belajar ini belajar itu kayak gitu aku mau betul nggak? bilang hal yang sama. Pak, aku mau bilang hal yang sama, tapi dari sisi sisi kontraktor di mana bahwa itu bertranslasi atau berubah menjadi sebuah kebebasan, Ton. Jadi kontraktor itu kalau menurut aku pribadi itu mempunyai fleksibilitas yang lebih daripada yang tadi itu aku bilang kalau sebagai pegawai staff ya misalnya eh, peraturan di perusahaan yang bersangkutan sudah ada. Jadi misalnya Anton punya cuti 30 hari, that's it. Tertulis di dalam peraturan kepegawaian. Kalau kontraktor, kalau kita lagi butuh cuti, ya kita cuti gitu. Mm-mm. Jadi Itu ada, berubah jadi apa yang kamu bilang itu betul, tapi aku hanya melihatnya itu bertranslasi menjadi sebuah kebebasan. Nah, yang aku pengen diskusi sama kamu adalah ini tidak berlaku untuk pegawai baru, bukan pegawai baru. Tidak berlaku untuk fresh graduate. Fresh graduate agak struggling karena yang kamu bilang tadi. Kecuali teman-teman fresh graduate ini dari mudanya sudah melihat bahwa hidupnya dia tidak harus template
sebagai engineer, senior engineer, team leader, manager, direktur dan sebagainya. Ada beberapa teman, ini pengalamanku yang aku ngobrol, yang generasi muda juga, yang melihat bahwa yang Anton bilang tadi, karir dalam tanda petik tadi, itu bukan sesuatu yang saat ini mereka cari. Enggak Jadi juga kalau Mas. mereka bilang, Ya fresh graduate sekarang justru lagi rame tuh dapatnya kontrak Mas. Jadi sebuah perusahaan yang sehat itu biasanya itu dia tuh faktornya 80-20. 80% staff, 20% itu kontraktor. Itu sehatnya begitu. betul, Jadi betul, ketika ada naik turun atau project baru masuk, kita betul, kita bisa ya si kontraktor itu yang bisa dikurangin begitu kan. Kan betul, sesuai sama si proyeknya. Biasanya kalau misalnya downturn beberapa proyek ditiadakan, betul. kontraktornya dilepas. Nah, itu konsepnya seperti itu dan kebanyakan sekarang yang Anton dengar itu fresh grad tuh justru tawarnya tuh dalam bentuk kontrak Mas, tahun kontrak gitu atau Nah, uh, itu yang tadi aku pengen sampaikan juga ke teman-teman dongeng permiakan bahwa itu menjadi bagian, jadi kontrak menjadi kontrak pada saat masa muda, ya kan? Untuk generasi sekarang, menurut aku bukan masalah besar. Harus dilihat kalau zaman kita dulu, aku nih pengalamanku lah, aku aja lah. Ini kembali ya, generasi yang dulu dulu memang langsung kalau kita baru graduate tidak menjadi staff itu kemudian menjadi ada semacam kayak apa geng- ya Ton, rasa yang kurang gitu loh. Ah, gengsi, kontraktor. gengsi. Gengsi mungkin enggak juga. Kalau karena aku dulu istilahnya bukan orang yang berkecukupan ya. Heeh. Jadi kerja apapun begitu lulus ITB, kerja apapun ya aku terima. Ya. Jadi aku enggak bisa makan gengsi pada itu. Jadi tidak bisa dan kebetulan memang uh, dalam mungkin dalam kesederhanaan pikiranku aku lulus dapat tawaran satu ya itu aja aku ambil. Aku tidak lihat yang Yang lain-lain. lain. Kalau tadi kan cerita Anton kan tadi dapat 2 tawaran nih Mas, katanya kan. Ah, Gitu. Itu ya. tidak ada. Tetapi pada saat itu Mm. eh, bagaimana kontrak pada saat muda nih ya sebagai fresh graduate ya itu tidak dianggap setara dengan staff. Padahal sama-sama PI, sama-sama sebagai seorang insinyur, sama-sama berfungsi dan berkontribusi di dunia energi, tetapi ada ini. Nah, aku setuju. Anton bilang teman-teman apa namanya anak teman-teman yang kemarin aku bimbing sampai lulus sarjana, memang cerita dari mereka adalah bahwa yang ditawarkan sekarang ini kebanyakan justru Kontrak. kontra. Hmm. Tetapi mereka memahami itu tidak yang aku bilang tadi. Mereka ya kalau ada itu, yang penting aku berkarya, yang penting dapat. Dan biasanya kalau mereka sempat ngobrol sama aku, yang mau ngobrol sama aku bilang sama mereka ambil dulu karena yang kamu dapat itu adalah waktu dan experience. Jadi Betul, 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 kamu datang betul, sebagai betul. kontraktor, katakanlah sebagai kontraktor, datang hari pertama kamu sudah PI 1 hari Ya. dibandingkan teman-teman yang mungkin belum beruntung belum dapat kerja. Mm. Seminggu kemudian kamu sudah PI 1 minggu. Betul, Nah betul. itu yang namanya pengalaman dan ilmu yang didapat seberapapun banyak seberapapun sedikit itu priceless. Betul, Aku betul, selalu betul. begitu ceritanya. Itu Oke, kasusnya tapi kalau saya fresh graduate aku setuju Mas. Fresh graduate kerja apapun juga lah udah langsung aja hajar clock in hours nanti kesananya gimana nanti. Ya. Sip. Nah, ada satu lagi Ton yang aku dengar kembali dari adik-adik generasi Gen Z yang baru lulus fresh graduate. Ya, Minggu depan aja itu Mas. Itu minggu depan aja, minggu depan. Oh gitu. Itu minggu depan ya. Kelamaan ya, ini. Itu menarik karena itu
membantu kamu sama aku, Oke. membantu kita untuk mendampingi Siap. adik-adik fresh graduate ini dalam menghadapi Dunia kerja. kebutuhan dunia kerja di. Oke, terima kasih Anton. Yo. Oke, Bye. sampai ketemu ya. Bye. Misalnya aku dulu kerja di satu perusahaan, tetapi di dalam perusahaan itu aku kemudian dikirim ke negara lain. Ya. Dan menjadi jadi karena di dalam perusahaan besar itu ada afiliasi tertentu, ya, ada cabang, ada kantor sana, ada operation sana. Nah, itu ada jenis kontrak, karena aku juga tanda tangan kontrak kalau di Eropa ini ya. Ada dua apa offer tuh apa Mas? Offer dua Tawaran. Iya, betul, 2 tahun. Inggris, belajar bahasa Belanda lupa bahasa Inggris. Kelamaan di Eropa. Oke.